Adalah diet vegetarian yang menghapus semua jenis produk hewani kecuali produk ikan. Hai Tizen, aku Naura. Aku Dion. Jadi Tizen, hari ini kita mau bahas soal vegetarian. Nah, aku yakin banget nih, biasanya Itizen kalau dengar kata vegetarian pasti langsung di otaknya tuh, oh itu tuh pasti orang makan sayur mulu tiap hari sampai bosen. Padahal ya, sebenarnya ada tahu vegetarian yang bisa makan ikan. Nah, lo bingung gak tuh? Kayak vegetarian tapi makan ikan itu kontra apa gimana sih? Apa dia rebel, vegetarian rebel apa gimana ya? So, hari ini kita mau bahas nih lebih dalam soal jenis-jenis vegetarian bersama dengan Dion selaku nutritionist. Jadi kita langsung masuk aja ke jenis vegetarian yang pertama, yaitu namanya lacto vegetarian. Dimana lacto vegetarian ini adalah diet vegetarian yang tidak mengonsumsi berbagai jenis makanan hewani kayak daging, ikan, unggas, telur, itu tuh gak ada yang mereka konsumsi, tapi mereka tuh mengonsumsi produk susu dan turunannya. Gimana nih Kak Dion untuk lacto vegetarian ini? Kalau dari sisi nutrition, dari sisi kesehatan tuh gimana? Oke, nah kalau yang lacto kan berarti dia itu dominan minum susu. Nah, ini harus hati-hati sama penderita lactose intolerance. Nah, apa itu lactose intolerance? Ini tuh banyak dialamin sebenarnya sama kita kalau kita itu beberapa sih ada, karena ini tuh faktor genetik. Gitu ya, dan ada tingkatannya, ada yang parah banget. Kalau yang parah banget itu minum susu dikit aja langsung diare. Jadi biasanya nyeri perut dan diare. Nah, kalau yang vegetarian jenis ini nih berarti untuk teman-teman yang lactose intolerance itu tidak dianjurkan gitu, karena tidak bisa mengkonsumsi susu kayak gitu. Tapi kalau dari selebihnya ya, ada proteinnya, lalu susu kan juga masih ada banyak vitaminnya. Nah, itu masih bisa didapatkan dari susu. Kita next aja ya ke yang kedua, yaitu namanya ovo vegetarian. Dimana ini tuh diet yang menghapus daging, unggas, ikan, pokoknya semua produk hewani kecuali telur. Nah, gimana tuh Kak Dion? Kalau telur sih sebenarnya masih cukup baik ya untuk sumber vitamin ya. Jadi semua vitamin itu ada di telur loh teman-teman, kecuali vitamin C. Gitu, makanya jadi kecukupan vitaminnya masih bisa didapatkan dari telur gitu. Terus dari proteinnya telur juga masih cukup berkualitas untuk proteinnya, cuma memang harus hati-hati dari lemak jenuh si kuning telurnya. Jadi kalau makan telur dari si ovo vegetarian itu ya jangan sumber protein nih terus telur aja gitu ya, jangan gitu ya. Mungkin baiknya telurnya juga harus dipisah ya antara putih dan kuning, karena kuningnya ini kan yang harus lebih dibatasin ya. Nah, yang ketiga ini kombinasi dari yang nomor 1 dan 2 tadi, yaitu namanya lacto ovo vegetarian. Jadi diet vegetarian ini menghapus semua jenis produk hewani kecuali susu dan telur. Nah, gimana nih Kak, kalau misalkan combo dari yang pertama kedua tadi tuh gimana nih? Nah, sebenarnya kalau di combo sih justru baik ya. Jadi karena lebih banyak sumber untuk mencukupi kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya gitu. Lalu susu kan sumber kalsium juga, tadi lupa mention di awal. Jadi kalau masih ada asupan dari susu, itu baik untuk asupan kalsiumnya. Jadi kalau yang tadi ya yang cuma telur aja justru malah kebutuhan kalsiumnya jadi lebih kurang gitu, karena dia harus cari sumber kalsium lain. Tapi kalau digabung ovo lacto atau lacto ovo gitu ya, sama aja, itu justru lebih baik karena bisa dikombin. Oke, jadi kita masuk ke jenis vegetarian nomor 4. Nah, ini nih yang tadi aku sebut di awal, yaitu pescatarian. Dimana pescatarian ini dia adalah diet vegetarian yang menghapus semua jenis produk hewani kecuali produk ikan. Nah, mungkin kalian bingung ya, kenapa sih kok pengen jadi vegetarian tapi malah masih mengonsumsi ikan. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau mereka itu menerapkan pescatarian karena mereka ingin mendapatkan manfaat asam lemak omega 3 yang ada pada ikan. So, kalau dari Kak Dion gimana nih untuk pescatarian ini? Oke, nah kalau dari pescatarian ini sebenarnya cukup baik ya, karena memang omega 3 itu sumbernya dari makanan laut teman-teman. Ya, kita sering dengar kan ada istilah DHA, EPA gitu. Cuma sebenarnya omega 3 ini juga ada di sayur sih, di biji-bijian, ya di kacang almond, di walnut, flaxseed, itu juga banyak omega 3-nya. Cuma memang biasanya lebih mahal gitu ya. Jadi seringkali ambilnya dari ikan gitu. Tapi ikan juga bukan ikan salmon aja loh teman-teman. Segala jenis seafood itu semua ada si omega 3-nya ini gitu. Dan memang itu sangat baik untuk kesehatan jantung kita.
Oke, jadi memang untuk orang-orang yang butuh asupan protein lebih banyak itu bisa ya menerapkan si pescatarian ini. Iya, betul. Terus kebutuhan mineralnya salah satunya dari si iodin, ya kalsium itu juga bisa terpenuhi dari si ikan ini. Oke, berarti kita masuk ke jenis vegetarian yang kelima, yaitu ada namanya flexitarian. Nah, dari bahasanya nih namanya flexi ya, itu fleksibel. Jadi memang diet vegetarian ini juga biasa disebut dengan semi-vegetarian. Nah, mereka nih sebenarnya gimana ya, kayak mereka tuh masih kok mengonsumsi produk hewani, tapi biasanya itu lebih ke susu, telur, atau daging putih. Mereka tuh menghindari yang namanya daging merah. Nah, mereka tuh lebih menekan jumlah produk hewani yang mereka konsumsi. Nah, jadi lebih apa ya, lebih banyak lah ya variasi makannya. Iya, nah, kalau menurut Kak Dion nih untuk flexitarian ini gimana? Oke, sebenarnya kalau lebih banyak variasinya sebenarnya sih lebih baik ya. Jadi nggak terbatas cuma 1 atau 2 jenis makanan aja, karena biasanya kita cenderung bosen ya kalau makanan tuh jenisnya cuma itu aja sumbernya. Nah, kalau banyak sumbernya kan kita jadi lebih enak untuk mengatur pola makannya. Tapi harus hati-hati nih, flexitarian ini kan jadi bisa ngeles ya. Iya, jadi bisa betul. kan flexitarian jadi se-fleksibel mungkin gitu, tapi nanti malah konteks vegetariannya jadi menyimpang gitu. Jadi memang harus tetap diatur bahwa kalau flexitarian berarti dominannya dari si sumber-sumber nabati, tapi ada selingan-selingan dari sumber-sumber lain yang masih hewani gitu. Oke, jadi flexitarian ini bisa dibilang bisa dikonsumsi atau diterapkan oleh banyak orang ya? Betul. Oke, kita lanjut ke jenis vegetarian yang keenam. Nah, ini nih yang biasanya tuh kalian mikir, oh ini orang pasti makannya tuh sayur, buah, pokoknya nggak mengonsumsi produk hewani sama sekali, yaitu vegan. Nah, kalau teman-teman masih suka bingung beda vegetarian dan vegan tuh apa sih? Nah, kalau vegetarian kan masih banyak nih ya jenisnya, mereka bisa mengkonsumsi beberapa produk hewani, sedangkan kalau vegan itu mereka benar-benar strict, mereka tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali. Bahkan mungkin ada juga penganut vegan yang lebih strict, mereka tuh juga tidak mau bukan mengonsumsi tapi menggunakan produk-produk yang animally tested, atau menggunakan produk-produk seperti produk fashion yang menggunakan kulit hewan, itu juga mereka tidak mau menggunakannya. Oke, kalau dari Kak Dion gimana nih si vegan ini nih? Oke, nah kalau buat vegan ini justru tantangannya lebih banyak, karena tadi dia itu sumber nutrisinya lebih terbatas, sedangkan kita itu semua nutrisi penting harus dicukupi. Nah, biasanya kalau dia vegan, pertama kebutuhan protein dan lemak baik tadi si omega 3 itu yang jadi lebih sedikit. Proteinnya biasanya cuma dari kacang-kacangan gitu ya, padahal kacang-kacangan itu juga kalau terlalu banyak malah bukan dapat proteinnya, tapi bisa juga dapat karbohidrat dari si kacangnya gitu. Jadi nanti malah kebanyakan karbohidratnya gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kacang-kacangan ini juga sumber protein yang dibilang itu kurang lengkap asam aminonya. Nah, asam amino itu kita perlu dapat semuanya. Jadi yang esensial, kalau teman-teman sering dengar ya, 9 asam amino esensial itu harus dipenuhi. Namun kalau cuma dari kacang tertentu, misalkan cuma mau dari kacang kedelai doang, atau cuma mau dari kacang polong doang, itu nggak bisa. Jadi harus di-combine. Nah, yang vegan ini harus kreatif nih combine foodnya. Kemudian juga asupan vitamin B12, vitamin D, kalsium, sama zat besi. Nah, keempat ini itu sebenarnya kaya pada makanan hewani, kayak tadi disebutkan tuh dari susu, telur, daging gitu ya. Tapi kalau vegan, keempat ini tuh jadi nggak ada. Nah, biasanya orang vegan ini harus cari produk yang sudah dikhususkan untuk vegan. Jadi dia tuh terfortifikasi atau ditambahkan keempat mineral dan vitamin tadi ya, vitamin B12, vitamin D, kemudian kalsium, dan juga zat besi. Gitu. Jadi itu juga bisa didapatkan. Atau kalau mau lebih praktis, beli suplemen gitu yang dikhususkan untuk vegan. Untuk tambahan ya, Pak? Jadi dia habis makan normal, lalu dia harus ambil suplemen untuk mencukupi keempat hal tadi. Nah, kita langsung ke jenis vegetarian yang paling terakhir, yaitu namanya raw vegan. Nah, seperti namanya nih, ada kata raw. Jadi mereka itu sebenarnya adalah vegan, tapi lebih strict lagi. Mereka tuh lebih memilih untuk mengonsumsi makanan yang bisa dibilang mentah atau minimally processed.
Nah, kalau menurut Kak Dion gimana nih untuk raw vegan ini? Nah, kalau ini justru udah vegan cukup menantang, ini lebih menantang lagi ya. Lebih challenging lagi karena dia itu dominannya minimalized process. Jadi yang cuma dicuci-cuci, potong, makan gitu ya. Padahal kan tidak semua sumber nutrisi itu bisa langsung dimakan mentah. Ada yang tetap harus diproses dulu. Ada nggak sih kayak orang-orang tertentu yang, aduh kayaknya lebih baik kamu jangan jangan menerapkan si raw vegan ini deh gitu. Ada nggak Kak yang kayak gitu? Kalau menurut aku ya, itu tetap bisa dikonsumsi sih, masih tetap bisa, tetapi harus memperhatikan faktor higienitas, itu yang nomor satu. Jadi ya kalau mau menerapkan raw vegan ya dia harus paham, gimana cara mencuci buah dan sayur yang benar. Kemudian tadi bagaimana combining foodnya yang tepat, combining foodnya itu jadi dia bisa memilih bahan-bahan yang memang cocok untuk dimakan mentah gitu. Yang contoh kayak kita misalkan makan kacang tanah kan nggak mungkin kita makan mentah, pasti kan harus direbus dulu misalnya. Tapi dia harus cari nih, kacang lain mana ya yang bisa dimakan mentah gitu, itu dia harus cari. Tapi kalau memang harus diproses ya dia mungkin ada yang tetap harus direbus, tapi jangan dipaksakan itu harus dimakan mentah ya. Betul. Kayak makan singkong kan nggak mungkin makan mentah ya, jadi harus tetap direbus dulu atau dikukus baru tetap dimakan. Oke, jadi ini udah lengkap banget ya penjelasan dari Kak Dion mengenai 7 jenis vegetarian. Nah, kalau dari Kak Dion ada nggak sih kesimpulan apa nih jadi yang bisa diambil dari jenis-jenis vegetarian ini? Nah, sebenarnya semua jenis diet ya, nggak cuma vegetarian, apapun itu tetap sehat, tetap baik. Jadi bukan berarti yang vegetarian tuh lebih sehat dibandingkan yang lain. Sekali lagi bagaimana kita bisa menyeimbangi ini semua. Memang sih vegetarian tuh ada positifnya, karena dengan mengeliminasi sumber-sumber hewani kita itu lebih menekan sumber lemak jenuh dan kolesterol teman-teman, yang biasanya jadi biang penyakit nih ya kan, jadi serangan jantung, kemudian malah hipertensi, stroke dan sebagainya. Kemudian kalau yang sumber hewani ini juga biasanya dimasaknya tuh dengan cara yang tidak sehat, ya kan, bisa dibakar, digoreng, dipanggang, yang justru malah meningkatkan karsinogenik. Karsinogenik itu sifat kanker dari si makanan itu, gitu. Jadi makanya jadi lebih tidak sehat. Jadi itu juga keuntungan dari si vegetarian gitu. Tapi apakah berarti vegetarian nggak bisa sakit? Nggak juga. Kalau dia salah mengcombine foodnya gitu ya, malah kekurangan protein, kekurangan kalori, nggak ada energi buat dia beraktivitas, malah dapat seratnya tapi malah sakit, gitu. Jadi ya sekali lagi harus di-combine dan menyadari kalau semua nutrisi itu penting. Jadi thank you banget nih buat Kak Dion karena penjelasannya udah sangat lengkap, apalagi tadi kesimpulannya ya itu udah benar-benar merangkum semuanya. Jadi gimana nih Itizen, ada nggak sih dari kalian yang mungkin tadinya mikir aduh pengen vegetarian tapi masa gue makan sayur mulu? Nah kira-kira gimana nih setelah nonton video ini, kalian langsung tercerahkan nggak atau langsung gue mau vegetarian tipe ini gitu? Kalau misalkan kalian ada nih yang langsung tergerak hatinya atau kayak langsung wah gitu, nah makanya jangan lupa like, comment, juga share dan subscribe. See you on the next video. Dadah.